Ganesha Nantaro Monumen Tobing. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, prodi peternakan dengan NIM 230306074. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang reproduksi pada ternak unggas. Nah, saya akan memulai dari reproduksi ternak unggas pada jantan. Nah, di sini saya akan menggambarkan reproduksi pada ternak jantan. Nah, di sini terdapat sebuah alat reproduksi pada ternak jantan. Nah, ini terdapat tuh pada tulang belakang pada ayam atau unggas. Nah, biasanya testis ini memiliki ukuran lebih besar pada sebelah kiri daripada sebelah kanan. Nah, testis ini berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Yang selanjutnya adalah testis ini akan mengalirkan sperma ke epididymis, dan saluran ini berlekuk yang melekat pada testis. Nah, di sini adalah titik epididymis. Nah, epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma sementara. Di sini sperma akan mengalami proses pematangan lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah sperma akan bergerak ke bagian vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran yang memanjang yang dilanjutkan dari epididymis menuju kloaka, ya, dengan fungsinya untuk mengangkut sperma dari epididymis hingga ke kloaka. Nah, yang terakhir, sperma akan sampai ke kloaka. Nah, kloaka ini dia terdiri dari 3 saluran, yaitu sistem pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Nah, biasanya kloaka ini terdapat di belakang unggas atau tubuh belakang unggas. Nah, kloaka ini menjadi tempat kawin jantan. Cara kawin jantan dan betina adalah menempelkan kloaka atau yang disebut juga dengan kloaka kis. Nah, kenapa perbedaan mamalia dan unggas ini adalah tidak mempunyai penis yang menonjol, dan ada pun beberapa unggas yang memiliki penis menonjol seperti bebek ataupun unggas-unggas yang hidup di air. Nah, sekarang kita akan beralih ke sistem reproduksi pada betina.
sini. Nah, di sini sudah selesai. Nah, biasanya ovarium yang terdapat pada ternak betina yang berkembang itu biasanya ovarium sebelah kiri yang berfungsi, yang sebelah kanan mengalami regresi. Yang ini regresi biasanya. Nah, ovarium itu terdapat sama seperti yang di jantan, terdapat di tulang belakang. Nah, ovarium itu berisi dengan folikel-folikel kecil. Nah, ini yaitu berisi telur yang belum dikembangkan. Nah, fungsi ovarium ini adalah menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Nah, folikel-folikel inilah bakal kuning telur nanti. Nah, ketika telur matang akan terjadi ovulasi di mana sel telur akan dilepaskan dan ditangkap oleh infundibulum. Akan ditangkap oleh infundibulum. Nah, fungsinya menangkap sel telur dan menjadi tempat terjadi infundibulum, tempat terjadinya fertilisasi sperma. Nah, dari infundibulum sel telur bergerak ke magnum. Iya. Nah, magnum ini adalah bagian terbesar yang berfungsi sebagai pengisi putih telur. Nah, atau ablumen yang dihasilkan untuk ditambahkan ke kuning telur. Ini dia. Nah, selanjutnya akan bergerak ke isthmus. Nah, isthmus ini adalah bagian sempit dari oviduk yang ini. Nah, biasanya ini adalah selaput telur yang terbentuk. Nah, ada dua membran yang terbentuk dalam isthmus ini. Nah, dalam membran dalam dan membran luar. Nah, setelah itu telur akan masuk ke uterus. Setelah dari sini akan masuk ke uterus. Nah, disinilah telur terbentuk atau cangkang telur itu. Nah, tersusun dari kalsium karbonat yang disekresikan oleh kelenjar di uterus. Nah, dan di bagian terakhir ini vagina, dan akan lanjut ke kloaka. 3 jalur ini adalah tempat penyimpanan vagina ini adalah tempat penyimpanan sementara atau sperma host glands. Nah, yang akhirnya akan keluar dari kloaka. Sama seperti pada ternak jantan, unggas jantan, di kloaka terjadi 3 sistem, yaitu pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Nah, yang ketiga adalah waktu pembuatan telur. Penjelasan selanjutnya adalah penjelasan waktu lama telur. Nah, proses pembentukan telur itu dibutuhkan setiap tahapnya. Nah, proses dimulai dari ovulasi, yaitu pelepasan sel telur yang matang dari ovarium yang dilepaskan oleh ovarium, yaitu folikel dalam bentuk yolk atau kuning telur. Nah, hal ini pelepasan ini dikendalikan oleh hormon LH dan hipofisis. Nah, setelah dilepaskan, sel telur ditangkap oleh infundibulum. Nah, infundibulum jika ada sperma, dia akan terjadi fertilisasi pada germinal disk. Nah, sel telur hanya menghabiskan waktu sekitar 15 sampai 30 menit di infundibulum. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sel telur akan bergerak ke magnum. Nah, di magnum ini putih telur ditambahkan. Proses ini memakan waktu sekitar 3 sampai 3 jam. Nah, dari magnum telur akan bergerak ke isthmus. Nah, di isthmus ini akan sel telur akan terbentuk. Nah, itu terjadi selama 1 sampai 2 jam. Nah, setelah sel telur masuk ke uterus, nah di sinilah telur akan mengalami
proses yang lama, yaitu sekitar 18 sampai 20 jam. Nah, selama berada di uterus terbagi jadi 2 proses, yaitu penambahan cairan ke putih telur dan pembentukan kerabang telur. Nah, kerabang telur itu terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat. Nah, secara bertahap. Nah, terakhir yaitu telur melewati vagina hanya dalam hitungan menit. Jadi dia sebentar aja. Nah, secara kesimpulan, vagina itu sebagai tempat perlindungan untuk keluar dari kloaka. Nah, jadi total waktu yang dibutuhkan untuk membuat telur itu adalah 24 sampai 26 jam. Karena proses yang cukup lama atau panjang, unggas biasanya bertelur dengan intervalnya 24 sampai 27 jam dan biasanya terjadi pada pagi hari. Nah, yang menariknya pada ternak betina, dia dapat menyimpan sperma dan yang memungkinkan pada terjadinya fertilisasi, vagina akan menyimpan sperma itu, jadi cukup sekali breeding dan akan bisa memfertilkan telur dalam beberapa kali atau beberapa hari. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Terima kasih.